Presiden Prabowo Subianto memimpin gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Bandung, Jawa Barat. Dalam amanatnya, ia menegaskan pentingnya pertahanan nasional yang kuat di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Upacara kehormatan militer di lapangan Suparlan, Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Jawa Barat, Minggu siang menjadi momentum besar bagi Tentara Nasional Indonesia. Presiden Prabowo Subianto hadir untuk memimpin langsung jalannya gelar pasukan yang diikuti 27.384 personel dari 3 matra. Kehadiran Presiden sekaligus menandai pelantikan dan pengukuhan sejumlah pemimpin baru di tubuh TNI. Sebanyak 6 Panglima Kodam, 20 Komandan Brigade, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan resmi diangkat. Jenderal Tandio Budi Revita dilantik sebagai Wakil Panglima TNI. Sejumlah penghargaan kehormatan termasuk bintang sakti dan pangkat kehormatan jenderal diserahkan kepada prajurit yang dinilai memiliki dedikasi tinggi. Selain pelantikan, upacara ini juga diwarnai peresmian berbagai satuan baru, antara lain 6 komando daerah militer, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, hingga tambahan kekuatan khusus seperti Brigade Infanteri Marinir dan Resimen Korps Pasgat. Seluruhnya dirancang untuk memperkuat postur pertahanan nasional. Presiden Prabowo mengingatkan, TNI lahir dari rakyat dan mengabdi untuk rakyat. Ia menekankan setiap prajurit harus siap membela negara, bahkan bila itu berarti mengorbankan nyawa. Kepada para pemimpin yang baru dilantik, ia menginstruksikan untuk pemimpin dari garis terdepan, berada di titik paling kritis, dan selalu menjaga anak buah seperti keluarga sendiri. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta. Kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia. Karena itu wawasan kita adalah wawasan pertahanan yang defensif. Pesan ini berangkat dari pandangan dunia tengah berada pada masa yang tidak menentu. Konflik di berbagai belahan bumi menjadi peringatan, negara yang lemah akan mudah menjadi korban. Presiden Prabowo mengingatkan sejarah kelam masa penjajahan dan menegaskan Indonesia tidak akan berpihak pada blok manapun, namun harus memiliki pertahanan yang tangguh untuk melindungi wilayah dan kekayaan bangsa. Gelar pasukan ini juga menampilkan kekuatan alutsista, mulai dari 152 kendaraan taktis, 388 personel awak, hingga 124 unit peralatan tempur dari darat, laut, dan udara. Kehadiran perlengkapan ini menjadi bukti upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok, kita diadu domba di antara kita. Dan untuk itu, memang kita sedang perkuat
pertahanan kita. Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigada baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru. Dengan pelantikan para pemimpin baru dan penambahan kekuatan strategis, TNI diharapkan semakin siap menghadapi tantangan zaman. Misi utamanya adalah tetap satu, menjaga kedaulatan, melindungi rakyat, dan menjadi benteng kokoh Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat warga saat tiba di Batu Jajar, Bandung Barat. Senyum anak-anak, lambaian bendera merah putih, dan sorak riang mewarnai pagi sebelum upacara gelar pasukan dimulai. Senyum anak-anak dan sapaan warga menyambut Presiden Prabowo Subianto di Batu Jajar, Bandung Barat. Sebelum upacara gelar pasukan dimulai, suasana akrab mewarnai pagi yang penuh dengan semangat itu. Pagi cerah di lapangan Suparlan, Pusdiklat Pasus Batu Jajar dipenuhi warna bendera merah putih kecil dari tangan anak-anak sekolah dasar. Mereka berbaris rapi di tepi lapangan, melambaikan tangan dan memanggil nama Presiden. Senyum mereka berpadu dengan sorak riang warga yang ikut menanti. Banyak yang mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Beberapa bahkan membawa poster bertuliskan dukungan untuk Presiden Prabowo, menggambarkan rasa bangga dan kedekatan yang terbangun antara pemimpin dan rakyatnya. Di sela penyambutan, muncul momen tidak terduga. Saat menyalami para pejabat yang hadir, Presiden Prabowo berhenti sejenak. Ia merapikan baret yang dikenakan oleh Muhaimin Iskandar, lalu melakukan hal serupa juga kepada Sultan Najamuddin. Gerakan sederhana ini memunculkan senyum dari para pejabat dan undangan di sekitarnya. Kehangatan itu berlanjut saat Presiden berjalan menuju panggung upacara. Sorak-sorai warga dan teriakan semangat anak-anak tidak berhenti terdengar, menciptakan suasana yang jauh dari kaku meski acara bersifat resmi dan penuh protokol. Di tengah suasana akrab ini, upacara gelar pasukan menjadi panggung yang tidak hanya memamerkan kekuatan militer, tetapi juga memperlihatkan sisi personal seorang kepala negara. Sambutan tulus warga Batu Jajar menjadi bukti momen besar juga bisa diwarnai dengan sentuhan kemanusiaan. Dari Batu Jajar, cerita yang tertinggal bukan hanya derap pasukan, tetapi juga senyum, sapaan, dan gestur sederhana yang mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya. Indonesia Peru perkuat kerjasama strategis. Laporan selengkapnya usai jeda, tetap di Jendela Istana.